Masa SMA adalah masa yang paling indah dan seru, bukan? Kekonyolan teman-teman kadang membuat kita kangen sekolah saat sudah lulus. Kangen teman, bukan kangen pelajaran fisika, kimia, ataupun matematika. Tapi, apa jadinya jika beberapa murid SMA di sekolah pria berani menentang hantu? Oke, daripada penasaran, yuk kita bahas hanya di Kupas. Adegan dimulai dari Nick dan keempat sahabatnya, Beau, James, Tab, dan Oil, yang melakukan penelusuran di sebuah rumah kosong bekas pembantaian sebuah keluarga yang katanya sangat angker. Tempat itu bernama Rumah Tangga Merah. Mereka melakukan uji nyali di sana untuk mengisi liburan akhir pekan sekolahnya. Nick, Beau, dan James masuk ke dalam sementara Tab dan Oil memilih untuk menunggu di luar karena takut. James dan Beau sebenarnya juga takut, namun mereka gengsi dan takut dibilang pengecut jika mengatakannya di depan teman-temannya. Sebab dua anak tengil ini sudah sok-sokan berani. Terutama malu sama Nick, sahabat mereka sekaligus ketua geng mereka yang keras kepala dan tidak percaya sama yang namanya hantu. Dia menganggap hantu itu muncul dari pemikiran imajinasi saja. Nick sebenarnya sudah tahu jika semua sahabatnya itu penakut. Itu sebabnya dia terkadang menakut-nakutinya dengan cerita horor dan tingkah tengilnya. Oil dan Tab yang masih berdiri di luar memberanikan diri untuk masuk ke dalam juga daripada pulang. Itu dilakukan mereka sebagai bentuk rasa solidaritas pada sahabatnya. Meski sebenarnya mereka takut, Nick, James, dan Beau menelusuri ruangan rumah itu sampai ke lantai atas dan menemukan boneka yang terjatuh. James dan Beau spontan lari ketakutan karena mengira itu adalah mayat, setelah sebelumnya Nick menceritakan tentang orang yang gantung diri di ruangan itu. Mereka berdua segera keluar menabrak Oil dan Tab yang akan masuk, dan mereka semua sama-sama lari ketakutan menuju pintu keluar. Sementara Nick berlari mengejar sahabatnya sambil membawa boneka itu. 1 minggu kemudian, di sekolah, Nick menyindir James yang lari duluan malam itu. Sementara Beau, Tab, Oil menceritakannya kepada teman mereka yang bernama Ben. Mereka lalu sepakat liburan akhir pekan ini tidak pulang lagi ke rumah dari asrama karena akan pergi ke tempat angker. James dan Beau juga mengajak kedua sahabat mereka yang merupakan adik kelasnya tapi tinggal di satu asrama dengannya, Brian dan Ned. Meski awalnya menolak dan Brian beralasan belum izin ke ibunya, namun mereka akhirnya mau ikut karena sudah janji. Malam hari, mereka kembali ke sekolah untuk mengunjungi gedung di samping sekolahnya yang sudah bertahun-tahun dibiarkan kosong, ditutup, dan tak ada orang yang berani masuk ke sana, sebab katanya sangat berhantu. Seperti biasa, Nick mulai menakut-nakuti sahabatnya dengan cerita-cerita horor, dan dia yang tidak percaya hantu mulai songong menentang hantu penunggu gedung itu. Teman-temannya yang ketakutan meminta Nick untuk menjaga ucapannya, namun Nick malah balik mengejeknya. Nick juga mengejek Brian yang berdoa. Brian yang agak lemot, kekanak-kanakan dan sedikit PA, mengira jika Nick selingkuh dengan ayahnya dan akan memberitahukan pada ibunya. Nick lalu mengajak semuanya untuk masuk ke dalam dan mereka terhenti sejenak di depan gerbang utama. Ned berkata apakah mereka yakin mau masuk ke sana, sementara di papan itu diperingati dan tertulis dilarang masuk. Dan jika masuk, mungkin harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Nick meminta Ned mendekat lalu menggetok kepalanya sambil berkata, minta izin saja sama ayahnya. Dan Brian mengira jika Nick juga selingkuh dengan ayahnya Ned. Brian yang melihat tepekong dan mengira itu patung Buddha segera mendekatinya lalu berdoa memberi penghormatan. Tapi yang dibaca malah 5 sila dasar negara, atau kalau di Indonesia Pancasila. Saat mereka berdoa, James melihat kakek nenek yang berdiri di gang belakang mereka, di mana kata James, Nick dulu sempat menendang tepekongnya. Namun ketika semua melihat ke arah gang itu, si kakek nenek itu tiba-tiba menghilang. Mereka akhirnya mulai masuk sambil mendengar cerita horornya Nick. James yang melihat tetesan darah terkejut dan berteriak ketakutan saat melihat ke atas. Nick bertanya ada apa. James berkata jika dia melihat siswa yang bunuh diri itu, jadi dia berteriak, dan yang lain rupanya tidak melihatnya, tapi berteriak juga karena refleks sama suara James sekaligus menggemakan suaranya supaya terdengar menyeramkan, kata Beau. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya dan saat berdiri di depan tangga lantai dasar, Nick meminta hantu penunggu lantai 2 siap-siap untuk menyambut kedatangannya. Mereka pun naik ke atas dan mulai diteror oleh hantu yang meminta supaya mereka pergi meninggalkan tempat itu.
Namun Nick yang keras kepala bukannya pergi keluar, justru makin masuk ke dalam dan membawa teman-temannya masuk ke dalam masalah besar. Hantu kepala retak dengan otak yang keluar pun menampakkan diri dan membuat semuanya berlari ketakutan. Mereka meninggalkan James yang kakinya tersangkut dan karena panik mereka semua akhirnya berpencar. Di ruangan lain, dua guru yang lagi bertugas bernama Saman dan Wan Pen mendengar teriakan Nick and the Gang. Mereka lalu mencari dari mana asal suara itu. Nick dan Biu yang bersembunyi di toilet terkejut saat James datang. Sementara Brian, Ned, Oil dan Ben menggendong Tab yang jatuh dan tak bisa bangkit lagi sambil panik berlari ketakutan. Di toilet, Nick, James dan Biu tertawa puas melihat sahabat-sahabat mereka ketakutan tadi dan sama-sama mengira jika hantu dengan kepala retak itu adalah suruhan salah satu dari mereka untuk menakut-nakuti saja. Namun saat ketiganya saling mengakui jika tidak ada yang membayar seseorang untuk menjadi hantu, mereka jadi terkejut dan terdiam tanpa kata. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di salah satu bilik toilet. Nick pun meminta Biu untuk memeriksanya dan mereka merasa lega karena tidak ada apa-apa di sana. Tapi tiba-tiba dari bilik sebelahnya sebuah tangan menarik Biu ke dalam dan ya, itu adalah hantu otak-otak. Mereka pun segera berlari dan bertemu dengan teman-temannya dari arah yang berlawanan. Mereka sama-sama panik dan menjatuhkan Tab yang digotong. Tiba-tiba saja Oil seperti kesurupan dan James segera mengambil kalung jimatnya lalu meminta semuanya memegangi Oil. James kemudian menampar-nampar wajah Oil dan Oil pun berkata bajingan pada James. Tab mencoba mendekatkan telinganya untuk mendengarkan perkataan Oil yang ternyata penyakit epilepsinya lagi kambuh. Mereka lalu menyumpalnya dengan kaos kaki James yang pastinya sangat wangi karena sudah 1 minggu belum dicuci. Nick berkata kenapa James menikmatinya ketika melihat ekspresi James menggeliat. Padahal James kesakitan karena Oil menggigit jempol kakinya. Mereka semua langsung lari ketakutan meninggalkan Oil dan James saat melihat hantu kepala retak itu datang. James yang juga gemetar karena hantu itu mulai mendekat, segera mencopot kaos kakinya dan meninggalkan Oil tergeletak kejang-kejang di sana sendirian. James pun segera berlari menyusul yang lainnya dengan kaki yang berdarah sambil berjalan pincang. Tab lalu mengajak Ben kembali ke tempat tadi untuk membawa Oil karena khawatir. Guru Saman ke lantai atas dan Guru Wan Pen ke lantai bawah berpencar untuk mencari asal suara teriakan tadi dan menemukan Oil kejang-kejang di lantai bawah. Saat Oil menyadari kehadirannya, tiba-tiba Guru Wan Pen menghilang seakan memberitahu jika dia adalah hantu. Tab dan Ben lalu pergi ke lantai bawah menemui Oil, namun Oil sudah tidak ada di tempat tadi. Sementara Nick, Biu, James, Brian dan Ned memilih pergi ke lantai atas untuk bersembunyi. Mereka mencoba menerobos masuk meski jalannya sudah dipagari besi dan dikunci, tapi usahanya tidak berhasil. Brian lalu berkata jika dia seharusnya tidak ikut dan Brian juga mengatai Nick kakak sialan. Tapi Nick tidak marah meski Biu memanas-manasinya sebab Brian masih menghormatinya dengan memanggilnya kakak. Saat dirasa semuanya sudah aman, mereka mulai duduk di depan pagar itu melepas keletihan. Tiba-tiba, Ned seakan diangkat terbang. Dia pun berteriak minta tolong dan semuanya panik mencoba menarik Ned turun. Ned meminta Brian berdoa. Nick, James, dan Biu pun mengikutinya hingga Ned akhirnya berhasil turun sendiri. Saat hantu otak itu muncul di depan mereka, spontan James naik pagar melalui punggung Nick dan Biu. Mereka pun sama-sama menaiki pagar itu. Nick yang naik belakangan dicegat dan ditarik oleh si hantu. Kemudian mereka mulai mengajukan sesi tanya jawab lucu pada si hantu. Saat berhasil terlepas dari cengkraman si hantu, Nick langsung berlari. Namun di tengah perjalanan, hantu itu kembali mencegat Nick, kemudian menarik ke sisi gelap yang tidak terlihat apa-apa karena gelap. Nick muncul dengan melata di lantai, namun mereka tidak ada yang berani mendekat dan menolongnya karena masih ketakutan. Nick pun diseret lagi ke sisi gelap oleh si hantu. Biu mencoba melemparnya dengan sepatu dan sepatu itu dilempar balik yang mengenai James. Hantu itu muncul tiba-tiba lalu mencekik Biu dan James. Nick menendangnya dari belakang yang membuat si hantu jatuh tersungkur. Mereka segera berlari menuju lantai atas dan bertemu dengan Guru Pane. Bisa dibaca dari parasnya jika dia adalah guru killer. Guru Pane lalu membawa mereka ke sebuah ruangan kosong dan menguncinya karena mereka sendiri yang minta tolong untuk berlindung dari ketakutannya. Tanpa Guru Saman memperhatikan secara diam-diam. Di dalam ruangan itu,
Nick meminta Biu dan James mencari sesuatu yang bercahaya karena di sana sangat gelap dan baterai senternya sudah mau habis. Nick juga meminta Ned untuk menyalakan saklar lampu saat dia melihatnya, namun ternyata saklarnya sudah rusak. Nick berteriak yang membuat semuanya terkejut saat ia melihat lilin di atas papan tempat patung Buddha diletakkan. Usai Biu mengambil lilin dan korek, tiba-tiba terdengar decitan pintu. Mereka pun segera mendekati pintu karena mengira Guru Pani telah kembali. Namun ternyata dia adalah si hantu otak berkepala retak. Nick meminta korek pada Biu untuk menyalakan lilinnya, tapi ternyata koreknya ada pada si hantu itu. Nick pun meminta pada si hantu, namun hantu itu bilang agar mereka datang padanya dan mengambil sendiri koreknya. Nick menyuruh Biu dan James, namun mereka tidak mau. Brian dan Ned juga tidak mau, malah berpelukan saat ketakutan. Terpaksa Biu dan James pun mendekati hantu itu untuk mengambil koreknya. Tab dan Ben masih terus mencari Oil, namun mereka tak juga menemukan batang anunya Oil. Tiba-tiba dari belakang mereka, dan mereka tambah terkejut lagi saat melihat Guru Wan Pen berdiri di hadapan mereka. Nick sibuk mencari sesuatu, sementara James dan Biu tidak bisa tidur karena merasa risih ditatap oleh si hantu. Tapi Brian malah tertidur pulas di pangkuannya Ned. Biu memikirkan nasib Oil, Tab, dan Ben. Nick mengatakan jika mungkin saja mereka sudah pulang duluan. Nick menemukan bantal di laci dan memberikan pada teman-temannya. Nick menyuruh mereka untuk tidur dan besok akan pulang. Ternyata di balik sifat keras kepalanya, Nick adalah seorang kakak yang baik dan peduli. Nick menemukan sebuah dokumen yang berisikan kumpulan data, sementara James dan Biu masih risih tidak bisa tidur lantaran terus-terusan ditatap oleh hantu retak. Nick membuka lembarannya dan membaca sedikit keterangan di buku itu. Sementara di tempat lain, Tab dan Ben menceritakan tentang penyakit Oil yang kambuh tadi pada Guru Wan Pen di ruangan guru. Guru Wan Pen menasihatinya lain kali mereka tidak boleh bercanda seperti itu dengan penyakit serius yang dialami temannya. Bu Guru Wan Pen juga bertanya apakah ada orang lain selain mereka. Belum sempat dijawab, Guru Saman datang dan membawa Guru Wan Pen keluar untuk membicarakan sesuatu. Sebelum pergi, Guru Wan Pen meminta mereka supaya jangan kemana-mana dulu dan dia akan segera kembali. Saat guru itu keluar, Oil bertanya pada Tab hari itu hari apa. Tab meminta Ben untuk mencari kalender dan Ben memberikannya pada Oil. Hari ke-10 dengan bulan yang memudar. Kalau di Indonesia, anggap aja kalender Jawa gitu. Contohnya malam 1 Suro atau malam Jumat Kliwon. Oil jadi teringat tentang sebuah kisah yang dia ceritakan beberapa hari sebelumnya di asrama saat semuanya berkumpul dan Nick menceritakan sejarah tentang gedung di samping sekolahnya. Diceritakan jika ada murid yang pintar namun tidak diterima di universitas impiannya. Murid itu frustasi dan memilih bunuh diri lompat dari gedung. Sampai akhirnya gedung itu ditutup karena arwah murid tadi gentayangan. Oil lalu menyanggah cerita Nick dan dia menceritakan cerita yang dia tahu jika ada guru yang saling bunuh di sana di saat para murid sedang melaksanakan ujian akhir tepat di tanggal 10 bulan memudar. Nah, tahun-tahun berikutnya di tanggal yang sama terjadi sebuah insiden para murid mengalami kesurupan massal yang mungkin disebabkan oleh hantu guru-guru itu. Semenjak kejadian itulah gedungnya ditutup. Nick yang tidak mau kalah akan mengajak mereka semua pergi ke gedung itu saat akhir pekan untuk membuktikan kebenaran cerita yang sesungguhnya. Apakah cerita darinya atau ceritanya Oil? Tab lalu tersadar jika cerita Oil yang benar. Ben kemudian mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat itu dan harus memberitahu Nick juga yang lainnya. Nick bermimpi ada seseorang yang memintanya untuk segera pergi dari tempat itu dan membawa semua teman-temannya. Suara itu memperingatkan agar jangan pernah kembali ke tempat itu. Ya, suara itu adalah pesan dari Guru Saman dan Guru Wan Pen. Nick pun terbangun dari tidurnya, sementara James terkejut saat mengetahui hantu kepala retak itu ikut tidur di sampingnya, di tengah-tengah dirinya dan Biu. James segera membangunkan Biu dan inilah yang terjadi. Tiba-tiba si hantu menyuruh berhenti karena dia mau mengangkat telepon yang ternyata itu adalah ponsel miliknya Nick. Di mana kakaknya, Jenny, mencarinya karena Nick belum sampai di rumah. Ya, Nick lupa memberitahu orang rumah bahwa liburan pekan ini dirinya tidak mau balik ke rumah. Ponsel itu tiba-tiba mati karena kehabisan baterai. Merasa aneh, Nick pun membantai si hantu dan ternyata dia hanya memakai topeng kulit saja. Mereka pun percaya jika dia bukan hantu. Nick meminta James menjaganya dan dia membuang air. Biu berteriak karena tiba-tiba dokumen yang berisi data yang dipegang Nick sebelumnya terbuka sendiri, namun Nick berkata pada Biu jika itu hanyalah tiupan angin. Brian dan Ned mendukung Biu karena melihatnya juga dan tak merasa ada angin yang dapat membuka buku setebal itu. Namun Nick tak memperdulikan.
Dia lalu mengencingi buku itu dan bersumpah jika memang ada hantu, bila hantu anak-anak dia akan memukul bokongnya, bila hantu pria dia akan mengencingi wajahnya, dan bila hantu wanita dia akan melakukan mantap-mantap dengannya dengan syarat harus cantik. James lalu tersadar saat melihat foto guru Pani di dinding di bingkai bunga, yang berarti dia telah meninggal. Nick yang melihat sesuatu di buku tadi segera mengambil dan mendapati surat kabar tentang perkelahian seorang guru akibat hubungan asmaranya yang membuat mereka tewas di kelas nomor 5 ruang ke-6. Nick lalu bertanya sebelum masuk apa ada yang melihat di sana ruang kelas berapa. Brian berkata jika sebelumnya dia melihat kelas nomor 5 ruang ke-4. Nick lalu meminta James menerangi foto itu lagi dengan senternya. Tiba-tiba ada yang menggedor pintu, membuat semuanya terkejut. Mereka adalah Tap Oil dan Ben, namun usaha mereka membuka pintu gagal karena seketika Guru Pani datang. Tap Oil dan Ben pun segera pergi untuk bersembunyi. Guru Pani berjalan mondar-mandir di depan ruang kelas itu. Nick akan mengambil patung Buddha dan meminta yang lainnya untuk bersembunyi dan jangan ada yang bersuara. Nick kesusahan menggapai patung itu dan dia menginjak papan. Tiba-tiba papannya jatuh dan terdapat tulisan besar jika itu adalah kelas nomor 5 ruang ke-6. Guru Pane segera datang dengan kemarahan dan wajahnya mulai berubah menjadi menyeramkan yang membuat semuanya ketakutan. Dia lalu mencekik Brian. Guru Wanpen dan Saman datang meminta supaya untuk menghentikan. Dia pun merasa marah dan melayangkan bangku pada keduanya. Brian segera merangkak menjauh saat terlepas dari cengkraman Guru Pani. Guru Pani lalu bertanya siapa yang kurang ajar. Dia menghampiri Biu lalu memecutnya, kemudian menghampiri Brian lagi yang duduk di pojokan sambil berdoa. Dia meminta Brian berdoa lebih keras dan Brian berkata tidak bisa karena dia takut melihat Guru Pani. Nick yang jatuh tertimpa papan tadi melarikan diri menuju pintu di balik papan. Maksudnya bukan Kalimantan ya, tapi benar-benar di belakang papan. Guru Pani yang menyadari semuanya kabur segera mencegahnya dengan angin ribut. Dia melepaskan kedua bola matanya yang dapat mengeluarkan asap, membuat semuanya pingsan. Kemudian dia berkata jika mereka harus tetap tinggal di sana bersamanya. Bangun-bangun semuanya tampak heran karena tiba-tiba mereka berada di sebuah gedung yang sangat mewah. Ya, itu adalah sekolahnya Nick and the Gang di samping gedung angker itu. Mereka yang menyadari Ben tidak ada bersama mereka mulai mencarinya dan masuk ke dalam. Oil lalu mengingatkan Nick tentang ceritanya saat di asrama jika ada guru yang saling bunuh dan mereka semua sudah bertemu dengan guru-guru itu. Guru Wanpen tiba-tiba muncul bersama Guru Saman dan berkata itu memang benar. Kedua guru itu akan membantu mereka keluar dari tempat itu dan jangan pernah kembali lagi. Namun dari balkon atas, Guru Pani datang dan berkata jika dia tidak akan membiarkan murid-murid kurang ajar itu pergi dengan mudah. Guru Wanpen meminta Guru Pani untuk berhenti, namun dia tidak mau. Dia juga melempar Ben dari atas tangga yang membuat Ben pingsan. Guru Wanpen dan Guru Saman lalu meminta mereka pergi dan berlari. Mereka terpisah menjadi dua karena ketakutan melihat hantu para siswa. Nick, Biu, dan Brian bertemu dengan Guru Pani, kemudian disiksa karena Guru Pani mengira mereka tidak pernah menghormati gurunya. Apalagi mereka bertiga mencoba berdebat dengannya. Dia memecahkan kaca dan melemparkan pecahan kaca itu pada Nick, Biu, dan Brian yang membuat mereka kesakitan. Guru Wanpen dan Guru Saman menghampiri Guru Pani dan mengatakan jika mereka semua sama dengan murid-murid kesayangannya. Pane menyanggah jika mereka bukanlah murid-muridnya. Guru Wanpen menjelaskan jika mereka dan juga murid yang lain tidak menghormatinya karena sifat Pani yang angkuh dan tak bisa mengontrol kemarahan. Guru Saman pun mendukungnya dan berkata itulah penyebab semua orang tidak sayang padanya. Guru Pani lalu kembali bertanya, termasuk dirimu Saman. Guru Saman pun berkata iya, yang membuat Guru Pani semakin marah. Sementara itu, Ned, Tap Oil, dan James memaksa Mark, si hantu kepala retak untuk mengelabui hantu-hantu siswa itu dengan menakut-nakutinya. Mark yang kehabisan darah dan sudah tidak nampak seperti hantu lagi disarankan untuk memakai darah di kakinya James yang terluka. James meminta Ned untuk menghisap darah di jempol kakinya dan memberikannya pada Mark. Mark pun mencoba menakuti hantu siswa itu hingga pergi. Lalu mereka segera berlari keluar. Mereka yang melihat Ben di bawah tangga mencoba untuk membangunkannya, namun James berkata jika Ben mungkin sudah mati. Saat James melangkahinya, tangan Ben memegang kaki James hingga jatuh. Ben berkata jika dia belum mati, hanya saja tidak bisa berdiri karena seluruh badannya merasa remuk. Mereka lalu memapah Ben dan mencari pintu keluar, kemudian melihat ruangan yang dipenuhi para siswa. Nick, Biu, dan Brian yang melihat mereka segera menghampirinya. Saat Nick meminta mereka untuk segera pergi, tiba-tiba Guru Pani datang dan mereka masuk ke dalam kelas itu. Seketika suasananya pun berubah. Mereka bersembunyi di belakang kelas. Tampak di depan kelas, Guru Wanpen tengah menjelaskan pelajaran.
Tiba-tiba, guru Pani datang meminta semua siswa keluar kelas karena ada sesuatu penting yang mau dibicarakan dengan guru Wan Pen. Nick merasa bingung kenapa guru Wan Pen tiba-tiba ada di sana, padahal baru saja dia bertemu. Guru Pane mencurigai guru Wan Pen berselingkuh dengan guru Saman, mantan kekasihnya. Saman datang dan menjelaskan jika mereka putus bukanlah kesalahan Wan Pen. Pane terus memojokkan mereka selingkuh. Saman lalu berkata jika Pane selalu saja begitu, itu sebabnya tidak ada yang suka padanya. Pane pun marah dan bersumpah mereka harus ikut dengannya ke neraka. Dia menusuk Wan Pen dan juga Saman. Saat Saman melepaskan pisau, Pane datang dan menusukkan dirinya sendiri. Nick and the gang pun kebingungan. Bagaimana bisa hanya karena masalah cinta mereka jadi saling bunuh? Saat mereka tersadar jika guru-guru yang mereka temui ternyata sudah meninggal, Pane datang dan melemparkan pisau pada mereka. Mereka segera berlari dan di luar rupanya banyak hantu para siswa. Pane datang dan memberikan telur listrik yang membuat rambut mereka ke atas dan wajahnya gosong. Guru Wan Pen dan Saman yang sudah berubah wujud menjadi hantu meminta Pane untuk menghentikan. Nick and the gang memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur mengikuti Mark yang tahu jalan keluar dari tempat itu. Mereka yang berlari untuk bersembunyi dan membuka pintu di sebuah ruangan, tiba-tiba muncul guru Pane di depannya dan James pun tertangkap. Guru Pane menamparnya berkali-kali hingga membuat mulut James bengkak tak karuan. Saat James berhasil kabur, mereka semua kembali berlari dan ketika membuka pintu kedua, terlihat guru Pane lagi. Mereka segera bersembunyi di kolong meja. Kenapa guru Pane-nya jadi banyak? Namanya juga hantu, gengs, bisa ada di mana aja kan yang mereka suka. Guru Pane mondar-mandir di sekeliling meja itu, namun beruntung mereka tak ketahuan meski Biu sempat terkena muntahan hijaunya. Sepertinya guru Pane sengaja pura-pura tidak melihat mereka karena sudah menyiapkan sesuatu. Saat guru Pane pergi, mereka segera berlari dan menemukan pintu keluarnya. Namun, guru Pane muncul dan menghadangnya. Dia menyeret Nick dan mencekiknya. Kemudian bertanya, apakah Nick yang tidak menghormati gurunya? Nick berkata tidak. Biu dan James yang meminta supaya guru Pane melepaskan sahabatnya dan merelakan dirinya sebagai pengganti Nick justru dilempar dari jarak jauh hingga jatuh. Guru Pane terus mencekati cekikannya pada Nick sambil berkata siswa yang tidak menunjukkan rasa hormat pada gurunya pantas untuk mati. Guru Wan Pen dan Saman datang dan berkata sudah cukup sudah. Wan Pen pun menyadarkan Pane jika Nick and the gang tidak ada hubungannya. Kenapa Pane terus menebarkan dendam? Pane tidak mau mendengarkan dan ingin menyeret semuanya ke neraka. Saman lalu buka suara jika sebenarnya Pane sudah tahu kejadian yang sebenarnya waktu itu. Waktu pingsan, dia digotong oleh 3 siswa, Guru Saman serta Guru Sombat menuju UKS. Saat Saman meminta muridnya untuk masuk ke kelas dan dirinya pergi untuk mengajar, 3 siswa itu melihat Sombat masuk lagi ke dalam UKS dan memperkaos Pane. Beberapa bulan kemudian pun Sombat ditemukan mati dan salah satu siswa menceritakan apa yang dia lihat setelah membawa Pane ke UKS waktu itu. Dia melihat Sombat yang balik lagi dan menganu guru Pane. Wan Pen menjelaskan jika Pane sebenarnya sudah tahu jika yang menghamilinya bukanlah Saman, tapi Sombat, dan Pane juga yang sudah membunuh Sombat. Wan Pen pun berkata jika Pane hanya berpikir untuk balas dendam dan menganggap semua orang jahat padanya. Bahkan dia juga yang sudah membuat murid-murid di kelasnya mati hanya karena menganggap mereka tidak menghormatinya. Pane masih tetap tidak mau menerima kenyataan dan berkata semua itu tidak benar. Brian lalu menyanyikan lagu Pajera Jaria Honti atau kalau di Indonesia lagu Himne Guru, sebuah lagu sebagai ucapan terima kasih atas jasa-jasa guru yang diikuti oleh yang lainnya. Wan Pen berkata sudahi semua karena mereka sudah mengakui kesalahannya. Nick pun mengingat ucapan dan kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan termasuk saat mengencingi foto guru-guru tersebut. Wan Pen terus berkata jika mereka para guru seharusnya membimbing muridnya apa yang salah dan benar. Lagi pula, mereka sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Guru Pane menatap semuanya. Dia pun akhirnya luluh, menangis, dan melepas cengkramannya di leher Nick. Nick pun bersujud di hadapannya dan memohon maaf atas kesalahannya yang diikuti oleh teman-temannya yang lain. Pane yang menangis lalu membiarkan mereka pergi. Sebelum pergi, Nick and the gang mengucapkan terima kasih. Pane yang melihat mereka pergi menangis terseduh-seduh dan mulai menghilang perlahan. Saat hendak keluar dari gedung itu, Mark masih berdiri di depan pintu. Mereka mengajak Mark pergi, namun Mark tidak bisa pergi karena di sanalah tempatnya. Guru Wan Pen dan Saman datang dan berkata jika Mark benar. Mark sudah lama tinggal di sana. Mereka pun sadar jika Mark juga hantu penunggu gedung itu. Mark berkata bahwa dia sudah memperingati mereka sebelumnya supaya jangan masuk dan mengusir mereka, namun mereka justru tambah masuk ke dalam dan tidak takut padanya. Makanya
Mark akhirnya memilih mendekati dan berteman dengan mereka supaya bisa membantu mereka untuk keluar dari tempat itu. Saman dan Wan Pen lalu meminta sesuatu pada mereka, bersediakah mereka kembali ke gedung di samping sekolahnya, lalu pergi ke kelas nomor 5 ruang ke-6 untuk mengambil foto mereka kemudian membakarnya. Mereka pun mengiyakan dan harus dilakukan dengan cepat sebelum fajar terlihat. Sebelum pergi, mereka mengucapkan terima kasih pada Mark dan juga guru Wan Pen dan guru Saman. Pagi harinya, mereka mulai membakar foto-foto guru itu di kuil. James dan Biu justru berdebat masalah kerinduannya pada Mark. Mark pun muncul mendatangi James yang katanya rindu. Mark mengejek James dan semuanya ketakutan lalu pergi, tapi Ned dan Brian malah pelukan. Mark pun mengejeknya agar mereka terus pelukan lalu berlanjut untuk anu bersama. Mark meminta keduanya segera pergi dan dirinya juga akan pergi dengan tenang. Adegan berakhir saat kamera nge-shoot api dan muncul makhluk aneh diiringi teriakan. Tamat.